Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati Indah Murni dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil prakerin saya selama 3 minggu di KUD Sarimukti. Saya akan jelaskan sejarah singkat tentang KUD Sarimukti. KUD Sarimukti berdiri pada tanggal 12 April 1984 yang didirikan oleh Bapak Darlim. Pada saat itu bisa dibilang zaman tren atau perpindahan penduduk Jawa yang sangat padat ke daerah Jambi yang tanah dan lahannya masih kosong atau disebut transmigrasi. Pihak KUD Sarimukti pun merasa sangat senang karena KUD yang masih kecil, tetapi KUD tersebut sudah didatangi oleh beberapa tamu penting seperti Bapak Presiden Soeharto. Karena kepemimpinan KUD Sarimukti berganti 3 tahun sekali, jadi tahun 1993 KUD Sarimukti dikepalai oleh Bapak Martono, kemudian Bapak Rusmin, Bapak Toha, Bapak Martono, Bapak Tuslim, sampai yang terakhir ini dipimpin KUD sekarang yaitu Bapak Suryanto dengan anggaran dasar yaitu produksi sawit, penyaluran pupuk, dan sewa kios. KUD Sarimukti itu bertempat di Jalan Batanghari, Kuamangkuning SPA Unit 1 dan bergerak pada bidang jasa. Dulu sempat bergerak di bidang simpan pinjam, tapi sampai sekarang bidang simpan pinjamnya sudah tidak aktif lagi dan diganti dengan bidang jasa. Struktur pengurus di KUD Sarimukti juga termasuk jelas, yaitu ketuanya ada Bapak Suryanto, bendaharanya ada Bapak Haji Jamin, dan sekretarisnya ada Bapak Sudaryono. Dan badan pengawasnya ada Bapak Slamet Riyadi itu ketua, Repusmen itu anggota, dan Bapak Sahudi itu anggota. Di KUD Sarimukti itu ada 2 pegawai, yang satu diletakkan di kantor dan yang satu diletakkan di gudang. Di KUD Sarimukti juga di sana ada peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh badan pengawas, anggota maupun siswa atau siswi yang sedang prakerin di sana. Yaitu mulai jam 8 kita semua anggota sudah sampai di KUD Sarimukti. Dan kita juga diajarkan itu untuk disiplin, tanggung jawab, bertutur kata yang sopan, melayani konsumen dengan baik, rajin, piutang tepat waktu, saling menghormati, dan saling bekerja sama antar anggota KUD Sarimukti. Dan ini pengalaman saya selama berada di KUD Sarimukti itu sangat lumayan banyak tapi yang dikasih waktu dari sekolah itu hanya 3 minggu karena memang kondisi saat ini tidak stabil atau masih dalam situasi wabah atau situasi pandemi yang sangat meresahkan. Jadi untuk prakerin ini kita cuma dikasih waktu selama 3 minggu. Tapi di sana saya pun juga mempunyai pengalaman yang saya akan ceritakan. Itu mengapa saya memilih KUD Sarimukti untuk menjadi tempat magang saya, karena pertama KUD Sarimukti dekat dengan rumah saya, dan kedua saya ingin mendalami ilmu-ilmu yang ada di KUD. Saya di KUD Sarimukti juga diajarkan untuk mencari sisa hasil usaha atau SHU, antara lain di dalam KUD Sarimukti usaha yang dilaksanakan selama tahun buku 1 periode ada 4 unit usaha. Adapun jumlah pendapatan yang diperoleh dari unit usaha yang dijalankan selama tahun buku 1 periode dengan rincian sebagai berikut. Untuk unit usaha itu ada simpan pinjam, ada pupuk,
ada sawit, dan yang terakhir ada jasa sewa toko dan lapak. Namun yang simpan pinjam dan jasa sewa toko dan lapak sudah tidak aktif seperti dahulu. Dan yang kedua ada beban administrasi dan umum dengan rincian sebagai berikut, yaitu 1. Ada akumulasi penyusutan, 2. Ada administrasi kantor, 3. Ada RAT atau rapat anggota tahunan, 3. Ada THR, kelima ada pajak, dan yang terakhir ada sumbangan dan santunan anak yatim piatu. Dan di sana saya juga ditempatkan di gudang dan di kantor. Tugas saya kalau di gudang itu melayani petani atau anggota yang ingin mengambil pupuk, dan saya juga di sana dikasih tahu apa jenis pupuk-pupuk yang ada di gudang KUD Sarimukti. Dan kita juga di sana membantu petani untuk menaikkan pupuk, dan di sana kita juga harus bisa mengenal jenis-jenis pupuk yang ada. Ketika ditanya oleh petani, kita bisa tahu mana pupuk yang jenis urea, mana pupuk yang jenis PKK dan jenis-jenis pupuk lainnya. Selain di gudang, saya juga ditempatkan di kantor. Itu saya di kantor mengisi RKP anggota, membuat jurnal umum. Terus saya dan teman saya itu datang ke rumah anggota untuk meminta tanda tangan atas persetujuan rekaplanting yang ada. Dan selain punya pengalaman, saya juga mempunyai kendalanya itu saat dikasih materi tentang membuat jurnal dan memasukkannya, itu saya masih agak bingung dan masih kurang paham. Di KUD Sarimukti juga saya belajar banyak tentang gimana caranya berdisiplin, gimana caranya melayani konsumen dengan baik, bagaimana caranya berinteraksi antar anggota. Walaupun kita cuma dikasih waktu 3 minggu, alhamdulillah kita bisa berinteraksi dengan pegawainya sangat ramah, dengan pengurus, dan dengan adanya praktek kerja industri atau prakerin, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pengalaman kerja yang didapatkan akan membuat para siswa atau siswi memiliki keahlian yang profesional dalam bidangnya, dan mendidik para siswa untuk memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab yang tinggi terhadap terhadap DUDI atau dunia usaha dan dunia industri. Mungkin itu saja. Saya juga ingin menyampaikan saran-saran untuk pelaksanaan prakerin untuk tahun selanjutnya. Untuk bagi sekolah, hendaknya memilih tempat prakerin yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal siswa. Yang kedua, hendaknya menempatkan peserta siswa atau siswi prakerin disesuaikan dengan program studi masing-masing siswa. Yang ketiga, hendaknya tetap menjaga hubungan baik dengan bidang DUDI yang akan dikerjakan, dan bagi perusahaan mengharap kesediaannya untuk menerima rekan kami yang akan datang, khususnya SMK Negeri 3 Bungo yang membutuhkan bimbingan praktek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hasil prakerin ini, dan saya juga berterima kasih kepada pembimbing yang sudah membimbing saya dalam melaksanakan prakerin di KUD Sarimukti. Semoga bimbingan yang Ibu kasih bermanfaat bagi saya
Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.